Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Lestari dengan NIM 2303020031. Nama saya Azura Nafiti dengan NIM 2303020022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fikri dengan NIM 2303020033. 23030009. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang pendahuluan luas dan integra bentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan luas. Nah, pendahuluan luas itu dalam bentuk yang sederhana, jelas terlihat bahwa kita ingin agar luas memenuhi kelima sifat. Yang pertama yaitu luas sebuah daerah rata adalah bilangan real atau tidak negatif. Yang kedua, luas persegi panjang adalah hasil kali panjang dan lebar. Keduanya diukur dalam satuan yang sama, misalnya cm sama cm, meter sama meter gitu. Yang ketiga, daerah-daerah kongruen mempunyai luas yang sama. Jadi daerah-daerah yang sama itu luasnya udah pasti sama. Yang keempat, luas dari gabungan dua daerah hanya berimpit menurut satu ruas garis sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Yang kelima, jika satu daerah terkandung di dalam daerah yang kedua, maka daerah pertama dikurang daripada luas yang kedua. Selanjutnya ada luas-luas sederhana. Kalau persegi panjang sudah pasti panjang kali lebar. Kalau segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau ini dia yang ketiga ini alas kali tinggi ya. Selanjutnya luas poligon. Jadi kalau poligon ini kan bentuknya ini sudah kompleks. Jadi menghitungnya nggak ada formula khusus, tetapi kita dapat memotong bagian-bagian tersebut menjadi bentuk yang kita kenali. Di sini kan dibaginya menjadi bentuk segitiga. Nah, setelah itu kita dapat menghitungnya menggunakan rumus segitiga. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung luas lingkaran? Nah, ini nih maksudnya bagaimana cara menghitung jika dia sisinya lengkung. Nah, jadi lingkaran ini kan memiliki batas daerahnya yang berbentuk suatu kurva yang melengkung. Jadi seperti yang sudah kita ketahui luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Orang terdahulu kalau menghitungnya menggunakan aproksimasi luas. Yang pertama poligon dalam. Ide yang paling penting menghitung luas lingkaran adalah ide aproksimasi luas poligon dalam. Jadi misalkan kita menghitung luas lingkaran tadi, kita akan hampiri lingkaran dengan sisi n yang beraturan. Jadi ini sisi n. Jadi P4 karena sisinya ada 4. Selanjutnya kemudian kita coba hampiri dengan segi 8 beraturan yang ada di dalam lingkaran. Jadi P8. Jadi ini sudut ini ada 8. Selanjutnya kita bisa lihat perbedaan antara P4 dan P8, bahwa ketika kita mengaproksimasi lingkaran dengan P8 hasilnya lebih baik dibandingkan yang P4. Dan kita lihat lebih lanjut, yang ketiga ini kita menggunakan segi 16 beraturan. Luasnya sudah hampir mendekati luas lingkaran yang sesungguhnya. Dari contoh kita dapat bilang dari luas lingkaran ini adalah limit dari luas segitiga beraturan ketika n menuju sehingga. Selanjutnya aproksimasi dari luar atau poligon luar. Di sini kita tinjau segi n beraturan yang melingkupi lingkaran yang kita miliki. Yang pertama kita ambil perseginya di luar karena kita menghitung poligon luarnya. Yang keduanya ini kita ambil segi 8 yang melingkupi lingkaran, yaitu lingkaran yang di tengah, segi 8-nya di luar.
Dan yang ketiga, kita bisa ambil segi 16 yang melingkupi lingkaran. Kita bisa lihat bahwa semakin besar n-nya, n itu sudut-sudutnya, maka semakin akurat hampiran kita terhadap suatu lingkaran. Maka kita bisa simpulkan bahwa luas lingkaran adalah limit dari luas Tn n menuju tak hingga. Baik, selanjutnya yaitu notasi sigma. Notasi sigma ini pada dasarnya adalah cara agar kita bisa menyederhanakan notasi penjumlahan yang cenderung bisa sampai panjang. Jadi kan kalau di sini kan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1 sekian sampai 1/n. Jadi itu dia dapat disederhanakan menjadi sigma i menuju i dimulai dari 1 dan berakhiran di n. Jadi i-nya ini dia dari 1 sampai n seperti yang di atas ini. Selanjutnya yaitu keliniaran. Di sini nih kita kalikan masing-masing sukunya dengan c, maka si c kita bisa tuliskan di luar notasi sigma. Nih, kita bisa tuliskan di luar notasi sigma. Kemudian kalau kita menjumlahkan dua suku seperti ini, maka dia itu akan menjadi dua notasi sigma. Ini dia bisa ditulis menjadi dua notasi sigma. Dan bisa dilakukan juga jika operasinya ini pengurangan, jadi sama kayak penjumlahan tadi. Jadi notasi sigma ini bisa ditulis menjadi dua. Selanjutnya itu ada beberapa formula khusus, yaitu penjumlahan n bilangan asli yang pertama. Berarti yang kedua ini penjumlahan n bilangan asli kuadrat yang pertama. Yang ketiga penjumlahan n bilangan asli kubik yang pertama. Ini rumusnya seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin, dan cara pembuktiannya itu menggunakan induksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Materi selanjutnya yaitu luas poligon dalam, di mana pandangan daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan f per x sama dengan x kuadrat sum x, dan garis tegak x sama dengan 2 pada gambar 4. Pada gambar ini di antara kita ajukan R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat. Di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Sasaran kita adalah menghitung luas AR, yaitu luas ini. Seperti yang kita tahu bahwa tegak lurus dari Y yaitu f per x sama dengan x kuadrat. Jadi tingginya itu fx sama dengan x kuadrat. Partisipasikan seperti gambar bawah, selang 0,2 menjadi n selang bagian masing-masing dengan panjang x sama dengan x 2 per n memakai titik-titik. Jadi kita mulai dari x sama dengan 0, dimana x sama dengan 0 itu lebih kecil dari x1, sedangkan x1 lebih kecil dari x2 sampai dengan Sn. Kita mulai dari 0, x sama dengan 0, x1
S2 dan S3 sampai dengan Sn. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1 ini delta X sama dengan 2 per N. Ini 1 dikali delta X sama dengan 2 per N. Sedangkan X2 bisa lihat 2 dikali delta X sama dengan 4 per X. Sedangkan X sama dengan I sama dengan I dikali delta X sama dengan 2I per N. Minus sama dengan N dikurang 1 dikali delta X sama dengan N dikurang 1 dikali 2 per N. N sama dengan N sama dengan N dikali delta X sama dengan N per 2 per N sama dengan 2. Oke, lanjut. Pandang segi panjang dengan alas-alas SI sama dengan 1 sampai dengan SI dan tinggi Fx sama dengan Fx dikurang 1 per X2I dikurang 1. Luasnya adalah Fxi dikurang 1 delta bisa kita lihat bagian kiri dari gambar 6. Ini gambar 6, gabungan dari Rn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk poligon dalam yang diperhatikan pada bagian kanan dari gambar 6. Bisa kita lihat di sini X sama dengan 0. Kita mulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan N. X sama dengan N dikurang 1 karena sampai di bagian sini aja. Luas Rn dapat dihitung dengan Rn sama dengan Xo delta ditambah X1 delta ditambah X2 delta sampai dengan Fxn kurang 1. Oke, kemudian Fxi delta sama dengan X2i delta X sama dengan 2i per N kuadrat 2 dikali dengan 2 per N sama dengan 8 per N3 I pangkat 2. Kenapa bisa jadi 8? Yaitu dari pembagian 2 kali 2 4 kali 2 jadi 8. 8 per N pangkat 3 per 0 pangkat 2 tambah 8 per N3 1 pangkat 2 sampai dengan 8 per 3 sampai N kurang 1. Jadi lanjut 8 per N pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai N dikurang 1 pangkat 2. 8 per N pangkat 3 sama dengan N dikurang 1 N 2N dikurang 1 per 6 sama dengan 8 per
6 2n per pangkat 3 dikurang 3n pangkat 2 ditambah n per n pangkat 3. N 4 per 3 dengan 2 dikurang 3n ditambah 1 per 2. Jadi ini 8 dibagi 2 terus 6 dibagi 2 menjadi 4 per 3. Jadi 8 per 3 kurang n per 4 ditambah. Jadi kita simpulkan bahwa AR sama dengan limit dari n tak hingga ARN sama dengan limit dari n tak hingga sama 8 per 3 dikurang 4 per n ditambah 4 per 3 n kuadrat sama dengan 8 per 3. Oke, lanjut yaitu polygon 2. Mungkin kita belum yakin bahwa AR ber 8 kita dapat memberikan bahwa banyak fakta panjang dengan alas SI dikurang 1 sampai dengan SI dan tinggi FI F kuadrat I. Dilihat pada gambar 8. Gambar ini luasnya adalah XI delta gabungan SN dari semua persegi panjang yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah R seperti diperlihatkan pada bagian kanan pada gambar. Bisa kita lihat pada gambar tinggi dari ini yaitu Y per Fx sama dengan Y kuadrat dimulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan N. Bisa kita lihat bahwa SI sama dengan 1 F per XI sama dengan delta. Jadi luas daerah ASN dihitung secara analog dengan hitung ARN. ASN sama dengan X1 delta ditambah S2 delta sampai dengan Fxn delta. Nah, seperti sebelumnya FSI delta sama dengan X2I delta sampai dengan 8 per N3 I kuadrat. Sehingga ASN 8 per 3 1 kuadrat ditambah 8 per 3 2 kuadrat sampai dengan 8 per 3 N kuadrat. Kita menggunakan kuadrat 2. Jadi 8 per N pangkat 3 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai dengan N kuadrat. 8 per 3 N ditambah 1 2N ditambah 1 per 6 8 per 6 2N per pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah N sama dengan N3. Jadi dapat bahwa 8 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. 8 per 3 ditambah 4 per N ditambah 4 3N. Jadi AR sama dengan limit N tak hingga SN sama dengan limit N tak hingga sama dengan 8 per 3 ditambah 4 per N ditambah 4 per 3 sama dengan. Baiklah, di sini kan ada soal carilah luas poligon dalamnya dari gambar ini.
Nah, yang pertama itu kita mempunyai rumus poligon dalam itu A R4 F X0 dikali delta X ditambah F X1 dikali delta X ditambah F X2 dikali delta X ditambah F X3 dikali delta X. Nah, jadi ini kan rumusnya, dan kita harus mencari dulu X0, X1, X2, X3, dan kita harus cari delta X. Kita juga harus cari F X0, F X1, F X2, dan F X3. Nah, jadi yang pertama itu kita cari delta X-nya dulu. Jadi untuk mencari delta X-nya itu kita harus mengetahui dulu N-nya ini berapa. N itu adalah jumlah poligon. Jadi sini kan ada 1, 2, 3, 4. Yang keduanya itu kita harus mencari Xn cari Xn dan X0. Jadi tuh posisi X0 itu ada di sini, 0, X1, X2, X3, dan Xn atau X4. Nah, jadi Xn nya itu ada 2, X0 nya 0, delta X nya itu sama dengan Xn dikurang X0 per N. Nah, Xn nya 2, X0 nya 0, N nya 4, jadi 2 per 4 disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, selanjutnya itu kita mencari X0, X1, X2, X3, dan X4. Rumusnya itu seperti ini. Kalau X0 sama dengan 0 dikali delta X, X1 sama dengan 1 dikali delta X, X2 2 dikali delta X, X3 3 dikali delta X, X4 4 dikali delta X. Nah, di sini tuh kita tinggal masukin aja delta X-nya dengan 1 per 2 tadi. Nah, setelah dimasukin hasil X0-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan setengah, X2-nya 1, X3-nya 3 per 2, dan X4-nya itu 2. Nah, itu tinggal dimasukin ke sini. 0, 1 per 2, ini kan 1, udah benar nih, 1. Selanjutnya ini 3 per 2 dan 2. Sesuai kan? Nah, selanjutnya itu kita hitung fx-nya tadi. Jadi rumusnya ini fx sama dengan y-nya tadi kan sama dengan x ditambah 1 dari sini. Jadi kita mencari yang bagian sininya nih. Jadi fx-nya kita pakai yang ini. Selanjutnya berarti fx 0 sama dengan x0 tambah 1, dan selanjutnya. Jadi kita tinggal ganti aja x-nya ini dengan x0, x1, x2, x3, dan x4. Baru dimasukin tuh nilainya. Ini kan tadi udah dapat nih, yang ini kan udah dapat di sini. Tinggal dimasukin ke sini. Jadi dapat fx0 itu sama dengan 1, fx1-nya sama dengan 3 per 2, fx2-nya sama dengan 2, fx3 sama dengan 5 per 2, dan fx4-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan ini, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Nah, rumus yang tadi kan AR4 sama dengan fx0 dikali delta x, dan selanjutnya ini. Nah, ini karena delta x-nya sama, jadi delta x-nya itu bisa ditulis sekali saja. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja tadi fx0-nya berapa, fx1-nya berapa, fx2, dan fx3 dikali delta x. Delta x-nya kan tadi sudah didapat juga. Selanjutnya ini kita samakan dulu penyebutnya. Sudah sama, baru ini tinggal ditambahin. Hasilnya 14 per 2 per 2. Jadi tinggal dikaliin aja 14 kali 1, 2 kali 2. Hasilnya 14 per 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 7 per 2 dan sama dengan 3,5. Jadi luas poligon dalamnya adalah 3,5. Jadi luas poligon dalamnya ini adalah 3,5. Selanjutnya kita masuk ke integral tertentu. Yang pertama yang kita pelajari adalah partisi pada selang AB. Partisi pada selang AB adalah titik-titik yang ada di antara interval A hingga interval B. Yang mana yang merupakan partisi itu adalah titik-titik X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X dan sekian sehingga tidak melewati batas B.
Nah, dia bisa lebih dari 6, tapi jangan sampai melewati titik B, titik interval B, titik A. Tidak boleh melewati itu. Lalu, nah, di partisi ada yang namanya subselang. Nah, yang dinamakan subselang adalah jarak antar titik. Yang mana misalnya ini X1, X2, itu yang namanya subselang. Nah, dengan subselang ini selanjutnya kita masuk ke integral tentu. Yang pertama yang kita harus pelajari adalah partisi pada selang AB. Partisi pada selang AB adalah titik-titik yang ada di antara interval A hingga B. Ini yang namanya partisi 0, 1, 2, 3, X4, X5, X6. Bisa sih lebih dari X6 sampai Xn, tapi tidak boleh melewati interval B. Nah, pada partisi ada yang namanya subselang. Yang dinamakan subselang adalah jarak antar titik. Misalnya jarak antar titik X1 hingga X2 itu yang dinamakan subselang. Lanjut, oke. Dari partisi tadi, kita bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan jumlah dimen. Jadi misalkan kita punya grafik ini, grafik Y sama Fx pada selang A hingga B, maka untuk titik partisinya kita buat seperti ini. Nih, titik partisinya X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Dan ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu berada di subselang. Terserah di tengah subselang, di kiri subselang, atau di kanan. Dia yang penting harus berada di antara subselang ini, boleh lebih ataupun kurang. Lalu dari titik sampel ini kita tarik sebuah garis hingga menyentuh garis kurva seperti ini. Lalu kita bentuk sebuah persegi panjang. Nah, sebuah persegi panjang yang ini kita tarik titik sampelnya menyentuh kurva, bentuk sebuah persegi panjang. Lalu, nah, dari gambar ini dapat kita tulis jumlah dimen adalah Fx1 Fx dikali delta X1, X bar 1 dikali delta X1. Nah, diketahui ini membentuk persegi panjang kan? Cara mencari persegi panjang itu adalah sisi yang panjang dikali sisi yang lebar, atau terserah mau dikali mana, yang penting dikali gitu loh. Jadi kenapa rumusnya seperti ini? Karena diketahui tingginya Fx1, bisa kita ambil yang satu ini, Fx1 itu sebagai tingginya kita ambil dari titik sampel tingginya kan. Kenapa tingginya Fx1? Karena Y merupakan Fx kan, jadi Y itu kan tingginya ini X, ini Y, jadi ini sampelnya X bar 1, jadi tingginya adalah Fx bar 1. Terus untuk lebarnya yaitu delta X, merupakan jarak titik 1 misalnya. Dan sampai ini Fx2, tinggi 2 kali jarak titik X, delta X2. Begitu seterusnya hingga 6. Hingga di sini. Lalu dari kesamaan ini, dari rumus ini kita simpulkan bahwa notasi sigmanya adalah sigma I dimulai dari 1 kan, ini 1 hingga 6, 6-nya hingga 6 kali Fx1 Fx bar I dikali delta Xi. Inilah dari asalnya rumus seperti ini bisa diubah menjadi seperti ini. Jumlah dimen juga bisa kita tentukan tanpa melihat gambar grafiknya. Kalau berdasarkan geometris, berarti total luas persegi panjang di atas ini, dua ini, dikurangi luas persegi panjang yang di bawah. Oke, terus secara geometris. Lanjut. Nah, contohnya akan saya jelaskan menggunakan tulis tangan. Dari contoh soal tadi, nah digambarkan grafiknya seperti ini. Lalu untuk mencari jumlah dimennya adalah sigma I dimulai dari 1 hingga n dengan F
X bar I kali delta X bar I. Nah, dari sini diketahui X barnya itu adalah 2, maka Fx bar satunya ada 2, maka 2. Lalu Fx bar 2 nya itu 3, dan Fx bar 3 nya itu 4,5. Nah, lalu delta X berarti delta X satunya itu adalah 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5. Untuk di sini 2,5 dikurang 3 1, 3,5 dikurang 2,5 itu 1. Lalu untuk sini 5 dikurang 3,5 itu 1,5. Nah, masukkanlah sini. Sudah saya tuliskan Fx bar 1 dikali delta X1 ditambah Fx bar 2 ditambah delta X2 ditambah Fx bar 3 dikali delta X3. Nah, dimasukkanlah Fx bar 1 nya kan 2, berarti F2 dikali 2,5 dikurang 1 ditambah F3 dikali 3,5 kurang 2,5 ditambah F4,5 dikali 5 kurang 3,5. Jadi ini untuk F ketahui Fx nya itu adalah X kuadrat ditambah negatif X kuadrat tambah 4X. Nah, untuk Fx bar 1 itu 0 kan. Untuk F2 itu berarti negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2. Jadi negatif 4 ditambah 8 dengan negatif 4. Positif 4, jadi kita buat sini 4. Lalu yang untuk F3 nya F3 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 sama dengan min 9 ditambah 12 sama dengan 3. Untuk F 4,5 sama dengan minus 4,5 kuadrat ditambah 4 dikali 4,5 20 minus 20,25 ditambah 18 minus 2,25. Nah, lalu masukkanlah tadi 4 sini, 3 di sini, lalu negatif 2,25 itu di sini. Mendapatkan hasil F-nya. Maka kita kalikan 4 dikali 1,5 hasilnya 6. 3 kali 1 hasilnya 3. Terus negatif 2,25 dikali 1,5 hasilnya negatif 3,375. Hasilnya adalah jumlah elemen semuanya adalah 5,625. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi integral. Sekarang kita masuk ke definisi integral. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai titik partisipasi dan jumlah lim. Pada definisi integral ini kita akan mempelajari mengenai norm yang mendekati norm. Yang dimaksud dengan norm adalah panjang partisi yang terpanjang. Maksudnya panjang partisi yang paling panjang. Di antara semua ini yang paling terpanjang adalah X1 hingga X2 atau delta X2. Maka inilah yang dinamakan norm. Nah, bagaimana jika norm mendekati norm? Mendekati norm. Maksudnya adalah jika norm mendekati norm, maka persegi panjangnya itu akan semakin kecil, bukan? Akan semakin kecil sehingga dia akan membentuk sebuah persegi panjang yang baru, sehingga persegi panjangnya itu tidak
menuju n atau tidak terhingga. Itu. Jika nol mendekati 0, maka akan terbentuk segi panjang yang baru seperti ini. Nah, ini grafiknya tadi. Terus jika nolnya mendekati 0, maka akan seperti ini. Nah, dari sini dapat kita tulis luas A1 ini. Nah, dari jumlah riemann tadi, riemann partisi, sigma I dimulai dari 1 hingga N, F X bar I dikali delta Xi. Jika 0 mendekati 0, maka yang terbentuk adalah A1 tambah A3 dikurang A2. Maksudnya luas daerah 1 ditambah luas daerah 3 dikurang luas daerah 2. Maka dapat kita simpulkan jika F terintegrasikan pada interval A hingga B. Lalu lebih lanjutnya integral F dari A ke B sama dengan limit 0 menuju 0 sigma I dimulai dari 1 hingga N F X bar I dikali delta Xi. Lebih lanjutnya kita masuk ke integralan. Keintegralan fungsi f terintegralkan pada selang AB jika limit A sampai B ada dan sama nilainya untuk setiap partisi P atas selang AB. Fungsi terintegralkan fx sama dengan 1 per x kuadrat x tidak 0 1 sama bernilai 1 jika x sama dengan 0. Fx dx kalau ada range f1 m sama dengan p limit range limit n kuadrat ditambah 1 per n. Hasilnya tak enggak. Teorema keintegralan. Teorema jika f kontinu dan terbatas pada selang AB kecuali mungkin pada hingga titik, maka f terintegralkan pada selang AB. Fungsi yang dapat diintegralkan sebagai konsekuensi dari teorema ini. Fungsi-fungsi berikut adalah terintegralkan pada setiap selang tertutup A sampai B. Fungsi 1, fungsi polinom. Fungsi 2, fungsi sinus dan kosinus. Fungsi 3, fungsi rasional asalkan selang AB tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan suatu bilangan 0. Aplikasi teorema jika f terintegralkan pada selang AB, kita boleh memilih partisi P untuk mengetahui A implikasi B fx sama dengan dx limit teorema terintegralan jika f terbatas pada AB dan ia kontinu di sana kecuali pada sejumlah sehingga titik, maka f terintegralkan pada selang AB. Khususnya jika f kontinu pada seluruh selang AB, maka ia terintegralkan pada selang AB. Perhitungan integral tentu dengan mengetahui suatu fungsi adalah terintegralkan, maka kita boleh mengetahui integralnya memakai suatu partisi tetap atau selang bagian sama panjang, dan dengan mengambil titik sampel x1 dengan cara mudah untuk kita. Selanjutnya ada materi mengenai sifat-sifat integral tentu. Yang saya bahas di sini tidak terlalu rinci. Oke, yang pertama integral dari A sampai dengan B dari fungsi fx ini sama dengan negatif integral B sampai A fx dx. Jadi jika kita membalik batasnya,
maka tinggal kita kalikan dengan negatif. Yang kedua, integral A sampai A fx terhadap dx ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ini masih berada di tempat yang sama, dari A hingga A, nggak ada luas yang dihitung. Tuh, nggak ada jarak yang dihitung, nggak ada jaraknya sama dengan 0. Yang ketiga, integral A sampai B dari sebuah konstanta kalikan fx dx ini sama dengan kelinearan, yang mana kita dapat keluarkan konstantanya. Nih, kita keluarkan konstantanya. Kita keluarkan konstantanya di X. Kita keluarkan konstantanya dikalikan dengan integral A sampai B dari fx diintegrasi ke X. Yang keempat juga merupakan sifat kelinearan, yang mana integral A sampai B dari penjumlahan atau pengurangan dari dua buah fungsi ini bisa kita integralkan masing-masing suku. Selanjutnya yang kelima, untuk integral A sampai C dari fx terhadap X ini dapat kita tulis menjadi integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx, yang mana asalkan B-nya berada di antara interval A dan C. Jadi misalkan kita punya integral dari 3 sampai 5 dari fungsi fx dx. Jadi jika menurut sifat integral ini, maka bisa kita ubah menjadi integral 3 sampai 4 fx dx ditambah 4 integral 4 hingga 5 dari fungsi fx dx. Itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misal diketahui integral 1 hingga 2 dari fungsi fx dx sama dengan min 4. Lalu integral 1 hingga 5 dari fungsi fx dx sama dengan 6, dan integral 1 sampai 5 dari fungsi gx dx sama dengan 8. Hitunglah yang pertama. Jika integral 2 hingga 2 gx dx adalah, nah ini kan dari sifat yang tadi, kalau dari integral A hingga A itu kan tidak ada panjangnya kan, tidak jaraknya kan. Jadi itu sama saja dengan 0. Lalu yang B, integral 5 hingga 1 gx dx, yang mana diketahui tadi jika integral 1 hingga 5 gx dx adalah 8, maka jika dibalikkan tinggal kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah min 8. C. Yang C diberikan integral 1 hingga 2 3 dikali fx dx, maka 3-nya kita keluarkan, kita di depan, hingga integral 1 hingga 2 fx dx sama dengan 3 dikali min 4 sama dengan negatif 12. Ini kan integral 1 hingga 2 tadi kan min 4. Nah, min 4 dikali 3 koefisiennya tadi minus 12. Yang D, untuk yang D ini kita buat seperti ini. Dari integral 2 hingga 5 fx dx sama dengan, jadi kita jabarkan dulu. Ini kita ubah, kita jabarkan jadi seperti ini. Kita ubah jadi integral 1 hingga 2 fx dx ditambah 2 integral 2 hingga 5 fx dx. Jadi pertama kita buat dari integral 2 hingga 5 itu kan berada di antara integral 1 sampai 5 kan. Nah, jadi kita buat integral 1 hingga 5 dari fungsi fx dx sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx tambah integral 2 hingga 5 fx dx, yang mana untuk integral 2 hingga 5 sama dengan 1 integral 1 hingga 5 fx dx dikurang integral 1 hingga 2 fx dx. Nah, lalu ketahuinya integral 1 hingga 5 fx dx itu 6 dikurang integral 1 hingga 2 itu minus 4. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Tuh, kan hasilnya 10. Lalu yang E, integral dari integral 1 hingga 5 fungsi fx dikurang dx sama dengan, nah ini kita pakai yang sifat linear tadi, maka
seperti ini. Dari integral 1 hingga 5 fx dx dikurang integral 1 hingga 5 gx dx. Yang mana integral 1 sampai 5 dx adalah 6, dan integral 1 hingga 5 gx dx itu 8. Maka 6 dikurangi 8 hasilnya minus 2.